Halo, salam sehat. Selamat hari Selasa ya teman-teman semua. Kita akan bahas tiga topik di video gua kali ini. Santai-santai aja topiknya ya, tapi dari tiga lokasi yang berbeda. Ya, dari Arab Saudi, mungkin udah bisa nebak kira-kira apa yang akan gue bahas. Kemudian dari negeri spaghetti, dari Italia, dan juga dari negeri Raja Charles sekarang ya, dari Liga Inggris. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu gue bahas terkait dengan Cristiano Ronaldo, CR7. Ya jadi frustasi demi frustasi kelihatannya jadi makanan sehari-hari itu pemberitaan Ronaldo ya. Seperti yang kita semua ketahui kemarin Al Nassr secara mengejutkan ini disingkirkan oleh Al Wehda di semifinal Kings Cup Saudi. Ya, jadi ini seperti Coppa Italia lah atau Piala FA Cup ya. Padahal lawannya Al Wehda ini peringkatnya teman-teman ya kalau lihat di Liga Saudi Pro League ini ada di peringkat ke-13 dari 16 peserta. Malah Al Wehda ini eh, di dua laga terakhir itu mereka kalah di Saudi Pro League ya. Jadi kalah dua kali. Bahkan kalahnya itu salah satunya dari Al Batin. Al Batin ini peringkat paling bawah. Jadi dia dikalahkan Al Batin, peringkat juru kunci, kemudian dikalahkan oleh Al Ittihad paling atas. Jadi dua kali kalah, tapi begitu ketemu Al Nassr bisa menang 1-0. Dan ini yang akhirnya membuat mungkin seorang Ronaldo murka ya, sehingga saat halftime dia apa namanya marah gitu ya, marah ke barisan kepelatihan. Ya padahal sebenarnya konon katanya dipecatnya Rudi Garcia itu juga karena ada masukan atau rekomendasi dari dia. Gue juga nggak tahu ya kenapa. Padahal waktu itu dalam kondisi Al Nassr itu lumayan. Mereka dalam kondisi menang 3 kali beruntun ya di Saudi Pro League maupun juga di perempat final Kings Cup. Tapi kemudian imbang 0-0 dan Rudi Garcia dipecat. Terus main lawan Al Hilal, ini pertandingan yang penting, kalah 2-0 bahkan smackdown ya. Kalau lu masih ingat foto apa namanya pertandingan lawan Al Hilal itu di mana Ronaldo juga frustasi karena berapa kali dia gagal untuk menciptakan peluang atau gol. Nah, itu dari Arab Saudi ya. Jadi memang sekali lagi eh gue agak menyayangkan kepindahan Ronaldo ya, walaupun gue bukan fans dia, walaupun memang 3 triliun itu duit yang banyak, tapi menurut gue kan duit bukan segala-galanya. Toh dia juga sudah banyak duit sebenarnya ya. Mendingan dia menurut gue main di tim besar, kemudian di situ dia bisa juga menjadi mentor. Gitu. Namanya akan lebih lebih dipandang lah. Tapi ya oke, kita tinggalkan Arab Saudi, kita ke Italia. Nah, ini ada yang lagi deg-degser ya. AS Roma kalah dari Atalanta. Atalanta di pertandingan yang sangat penting ya karena Atalanta juga dalam posisi untuk mencoba mengejar ke posisi Conference League peringkat 6. Dan ini membuat Roma akhirnya tersalip dari AC Milan karena Milan kemarin menang lawan Lecce 2-0. Poinnya sama memang 56 tapi kalah selisih gol Roma. Bukan kalah selisih gol malah. Kalah produktivitas sama-sama 14 gol difference-nya. Dan bukan sebuah hadiah yang manis buat pertandingan ke-100 Mourinho dan memang unsur kelelahan ini juga sangat terlihat ya di pertandingan kemarin tanpa Wijnaldum, tanpa Smalling, ini yang membuat pertahanan Roma sangat rapuh dan kemudian juga ada blunder dari Rui Patricio. Jadi sempat 2-0 ketinggalan lewat gol Mario Pasalic di akhir babak pertama. Kemudian Rafael Toloi menggandakan di menit ke-74. Ada harapan ketika Pellegrini menslot gawang dari Sportiello, gawang yang ini kawal oleh Sportiello, gawang Atalanta. Tapi kemudian ada blunder tadi dan Kopp Miners ya yang menceploskan bola dan pertandingan selesai. Nah, Dybala juga sama, Dybala masuk ini agak sedikit telat ya. Jadi memang dia selalu memberikan perbedaan setiap masuk, tapi kemarin dia gagal untuk menyelamatkan Roma dari kekalahan. Dia masuk itu menit ke babak kedua tengah kalau nggak salah ya. Iya, menit ke 64. Ya, jadi kalau dia mengatakan ini strategi Mourinho enggak. Kemarin juga lawan
lawan apa Feyenoord juga dia di tengah pertandingan kan dimasukin. Jadi ini kayak emang karena memang dari konfirmasi terakhir kondisi Dybala juga belum 100%. Jadi Mourinho instit dia maksa main kemudian setback cederanya atau apa, mendingan dia mainin sedikit-sedikit sembari berharap nanti dalam beberapa pertandingan ke depan terutama lawan Milan nanti ya. Ini kondisinya sudah bisa pulih 100%. Nah, nanti eh, karena sekarang posisinya sudah 50-50 dengan Milan ya di peringkat keempat. Jadi pertandingan lawan AC Milan di Giornata habis ini ya, tanggal 29. Jadi berapa hari lagi? Oke, akhir minggu ini lah ini akan sangat menentukan main di Olimpico. Dan kemudian lawan Inter tanggal 6-nya, tanggal 6 Mei. Ya, ini dua pertandingan yang benar-benar bisa menentukan apakah Roma akan finish 4 besar atau enggak. Kalau masuk Liga Champions sekarang masih ada satu jalur lagi lewat Europa League ya. Kita nggak tahu. Oke, sekarang kita ke Liga Inggris. Nah, ini ada berita dari Manchester United. Jadi ternyata setelah berhasil mendapatkan satu ya piala ikan cere, kemudian sekarang ada di final FA Cup, lawannya juga gigantik ya, walaupun peluang selalu ada lawan City. Sementara di Liga Inggris peluang mereka 4 besar juga sangat terbuka lebar. Nah, di saat yang sama, Erik ten Hag sudah mulai menyusun rancangan bangunan mereka musim depan. Salah satu yang santer terdengar adalah untuk mencoba mendatangkan Harry Kane. Kalau gue bilang ya, gue bukan sebagai pendukung MU, cuman akan sangat mengerikan kalau Harry Kane benar-benar bisa bertunangan lah atau akad dengan MU, karena ini adalah salah satu part yang paling penting dan MU nggak punya di sana. Jadi tengah gue rasa mereka sudah cukup solid dengan kehadiran Casemiro, ada Sabitzer yang bisa lebih ke depan, lebih ke belakang, kemudian ada Bruno Fernandes, ada Christian Eriksen, ya Sabitzer kita tapi nggak tahu ya apakah diperpanjang atau enggak. Kemudian juga Rashford bisa main di beberapa area, sehingga memang kalau dia dapat Harry Kane ini sangat-sangat berbahaya dan sangat bagus buat MU. Karena Harry Kane ini adalah pasukan tanpa tim, sementara MU tim tanpa striker. Jadi kalau mereka ketemu ini sangat luar biasa dan gaya mainnya juga cocok. Dan untuk kebutuhan tim nasional Inggris sebenarnya sangat menguntungkan ya, karena di sana dia akan terbiasa main dengan Rashford, kemudian terbiasa bermain dengan Jadon Sancho, ada Luke Shaw di sana, jadi akan lebih membantu, ada Aaron Bissaka kalau memang dipanggil. Ini akan sebenarnya bagus untuk tim nasional Inggris ya. Dan gue lihat lebih cocok MU ngambil Harry Kane daripada Osimhen. Nah, kabarnya gajinya mau yang disodorkan itu 300.000 pound per pekan ya menurut harian di Inggris. Dan gua rasa ini saat yang tepat buat Harry Kane untuk pindah ya dari Spurs yang udah gak jelas ujung pangkalnya ya. Dan Juli nanti dia umurnya 30 tahun. Jadi dia hanya punya waktu mungkin maksimum 3 tahun untuk bermain di peaknya atau di level tertingginya. Kalau dia masih di Spurs, dia bakalan tenggelam di sana. Dan satu lagi, Rashford juga akan dipertahankan karena tahun depan kontraknya habis. Sekarang gajinya 200.000, kabarnya juga akan dinaikkan menjadi 300.000. Jadi sama-sama 300.000 nih, Kane sama Rashford kalau memang semuanya berjalan lancar. Nah, yang menarik adalah De Gea itu justru kabarnya kan gajinya sekarang mahal ya, 375.000. Nah, ini kabarnya justru gajinya dia itu akan diturunin 100.000 berapa gitu kalau nggak salah ya. 100.000 berapa? Ini kita lihat ya. Pokoknya jadi tinggal sekitar 2/3-nya lah. Ya kan? Nah, itu untuk bisa memenuhi ekspektasi gaji tinggi dari Rashford dan Kane. Dan gua rasa sih Kane sudah cukup lama lah mengabdi buat MU dan penampilannya juga ya naik turun lah kalau De Gea ini. Nah, dan tentunya ini akan bisa bisa terkejawantakan karena nanti MU itu ketemu sama Spurs abis ini tanggal 28 ya, jadi nggak lama lagi. 28 sekarang ada apa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, weekend ini lah. Jadi kalau misalnya MU menang, artinya bisa hampir pasti menyegel posisi 4 besar, Spursnya out. Ini harusnya semakin mulus ya untuk mereka bisa menawar Harry Kane mau menerima tawaran ke MU ya, karena gue juga bingung kalau nggak dilepas sama Daniel Levy. Karena mereka butuh duit untuk habis bangun stadion, walaupun sebenarnya 2 tahun lalu kan mereka hampir dapat 150 juta pound ya,
ke City tapi nggak tahu tiba-tiba mundur. Dan sekarang semakin semakin menua usianya Kane, berarti kan nanti lama-lama dia akan turun harganya kalau nggak dijual. Jadi mungkin ini feeling gue nih MU bakal dapat Kane ya. Oke, itu dulu deh roundup dari gue 3 informasi terbaru dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Terima kasih, salam sehat.